Halo, saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan proses-proses yang terjadi di dalam DNA maupun RNA melalui dogma sentral di dalam biologi molekuler. Yang pertama, DNA akan mengalami replikasi. Dan yang kedua, DNA akan mengalami transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses pengkodean informasi dari urutan pasangan basa DNA yang kemudian akan diteruskan ke dalam molekul RNA. Dari RNA akan terjadi translasi. Informasi RNA akan diteruskan ke dalam ekspresi gen yang disebut dengan protein. Proses pertama adalah replikasi DNA. Replikasi DNA adalah membuat tiruan dari DNA awal. Replikasi DNA ini terjadi di dalam kromosom dan berlangsung melalui suatu proses transfer informasi genetik dari sel induk pada sel anak. Model-model replikasi dari DNA. Yang pertama, model semi-konservatif, yaitu untai ganda yang terbentuk setelah proses replikasi, terdiri dari untai induk dan untai anak. Yang kedua, model konservatif, yaitu kedua untai induk tetap bersama setelah proses replikasi berlangsung. Yang ketiga, model dispersif, yaitu untai induk dan anak tercampur dalam masing-masing untaian setelah proses replikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 komponen replikasi DNA. Yang pertama, primer, untuk memulai replikasi DNA melalui primerase. Dan yang kedua, template, cetakan yang berasal dari untai DNA yang akan direplikasi. Yang ketiga, deoksiribonukleotida atau yang biasa disebut DNTP yang berupa DATP, DTTP, DCTP, DGTP yang terdiri atas 3 komponen, yaitu pertama basa nitrogen, gula atau deoksiribosa, dan gugus fosfat. Dan yang keempat adalah enzim yang terdiri dari helikase, DNA primerase, DNA polimerase, DNA ligase, dan juga topoisomerase. Replikasi DNA diawali dengan aktivitas topoisomerase mengendurkan molekul DNA. Selanjutnya, helikase akan membuka rantai ganda DNA. Setelah untaian DNA induk terbuka, maka akan diikat oleh protein SSB atau single strand binding. Tujuan pengikatan oleh protein SSB ini adalah untuk menstabilkan rantai tunggal. Setelah terbentuknya rantai tunggal, kedua untai DNA anakan akan disintesis dengan arah geometris yang berlawanan, leading strand dan lagging strand, di mana leading strand akan dibentuk berkelanjutan, sedangkan lagging strand akan dibentuk sepotong-sepotong. Yang keempat, elongasi atau pemanjangan untaian DNA, yaitu pemanjangan rantai asam amino atau bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan DNA atau yang disebut DNA template. RNA polimerase kemudian akan membentuk molekul RNA menjadi sebuah rantai RNA. Yang kelima, ligasi fragmen DNA pada lagging strand, yaitu proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya. Yang terakhir, yang keenam, terminasi sintesis DNA, yaitu proses transkripsi selesai.